Tim Tarsius Polres Bitung, Sulawesi Utara terlibat aksi kejar-kejaran saat berusaha menangkap seorang residivis yang bernama Mances Taring. Residivis ini ditangkap karena melarikan anak gadis di bawah umur dan mencabulinya. Ini dia aksinya. Pada malam hari ini silahkan Katim bersama anggota tim Tarsius. Polresta Bitung, Sulawesi Utara menerima laporan dari seorang warga bahwa anak gadisnya yang baru berusia 15 tahun dibawa kabur oleh seorang residivis berbagai kasus. Kapolres Bitung AKBP FX Winardi Prabowo langsung memerintahkan Kasat Reskrim dan tim khusus Tarsius melakukan pengejaran terhadap tersangka yang bernama Jamos Malendes alias Mances. Kasat Reskrim AKP Taufik Arifin dan Katim Tarsius Bribka Angki Kuago memimpin apel sebelum memulai operasi penangkapan tersangka. Untuk perintah Pak Kapolres melalui Pak Kasat, kita harus membantu kegiatan dalam arti penangkapan dari Busar karena orang ini sangat residivis sekali. Paham semua? Siap! Terima kasih. Tarsius! Tarsius! Jaya! Tim Tarsius kemudian bergerak menuju lapangan untuk menyisir keberadaan tersangka. Sebelumnya polisi sudah berkali-kali mencari tempat persembunyian tersangka. Namun residivis Mances belum berhasil ditangkap lantaran persembunyiannya sering berpindah-pindah. Tiga jam sudah tim Tarsius berkeliling menyisiri sejumlah lokasi. Terus OTW, so menuju, tunggu Jo, oke? Hingga jelang tengah malam, keberadaan tersangka akhirnya terlihat di jalan raya. Kan sedang lari Katim. Ini sedang lagi kejar-kejaran ini Katim di motor Katim. Oh 86, untuk tim segera meluncur. Ada informasi dari masyarakat dan juga sebagian tim juga sudah mengejar TSK atas nama Mances di wilayah Madidir. Tepatnya di jalan raya sementara kejar mengejar. Amat, awas dia semua lari. Tembak. Kejar-kejaran antara polisi dan tersangka pun terjadi. Berkali-kali aparat perintahkan Mances berhenti, namun himbauan polisi tidak digubrisnya. Kitabnya dia. Perhatikan. Mana ada pintu terbuka? Mana ada pintu terbuka? Waspada, ada sajam dia. Waspada, ada sajam dia. Tim Tarsius pun kemudian melakukan pengejaran dan menyisir sejumlah rumah. Cuma sini saya belum buka. Sementara di sini dikatim dia lari ke arah pantai. Masih di sisi ini. Cuma dia perempuan yang orang dapat amankan dia masih lari.
Bubarnya jauh. Lewat. Ada di belakang sini. Iya. Ini ada. Dia ke arah pantai. Karena terjatuh kok kan tadi. Iyo. Ada itu tadi. Nanti ke rumah kita motor. Sali, sali. Di luar ini. Siapa yang lari masuk sini? Sambil lari. Keluar. Siapa yang punya rumah itu? Rumah siapa? Nah, Ini sampai dalam sini. sampai sini. Sampai dalam sini. Ketua siapa? Main tua. Main tua. Di rumah. Dia bawa baca di situ. Ada orang lari. Pakai baju apa bukan? Siapa? Ini terus. Pakai baju apa enggak? Nggak usah ya, nggak usah. Pakai baju hitam dia. Cili-cili. Kalau terus ini ke arah mana? Ada motor terus ini. Tak temukan Mances di rumah warga, tim Tarsius kemudian melanjutkan pencarian dengan menyisir pekarangan. Ini nih. Mur. Sebelah situ. Sebelah situ. Ada jejaknya. Anaknya kalau tak tembak. Hah? Ini sini berarti. 86. Setelah secara intensif menyisir semua lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyiannya, akhirnya sosok Jelmos Malendes alias Mances berhasil ditangkap petugas. Alasan ada orang tikam. Oh, ada alasan ada orang tikam. Kenapa kira mau lolos kan betul orang? Iya. Jonggo. Sisir ada pisau itu dia ada buang. Jonggo dulu. Pisau dari dia ini. Udah saya tahu. Sampai main tua itu dapat orang tua udah bikin laporan, cabul. Jonggo. Yang mengejutkan diduga Mances sengaja melukai kakinya sendiri dengan senjata tajam. Titip Brando Jo. HP.
Agar tidak kabur, petugas pun mengikat kedua tangannya dengan lakban. Mances kemudian diangkut ke Mapolresta Bitung untuk proses hukum lebih lanjut. Meski sudah berkali-kali melakukan aksi kejahatan, ternyata residivis kambuhan ini tak kuasa menahan tangisnya. Sakit. Idis, begitu nonton aja bagi-bagi 4 orang. Atas perbuatannya tersangka Mances dituntut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman 15 tahun penjara. Bravo untuk tim Perseus dan komplit. Satu paket. Misi komplit. Pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah pasal 81 ayat 1 dan atau pasal 82 ayat 1 nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Yang memberatkan tersangka adalah tersangka menyekap korban selama 3 hari dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 dan tersangka kerap menganiaya dan mencabuli korban dan tersangka adalah residivis berbagai macam kasus seperti kasus pencurian dan kasus penganiayaan dengan senjata tajam. Setelah ini, ada penggerebekan pelaku perjudian dan badan narkoba di Kota Padang, Sumatera Barat. Diwarnai oleh perlawanan warga. Akibatnya, seorang polisi mengalami luka-luka. Informasi selengkapnya, lo jangan kemana-mana. Tetap di Jatandra. Tenang.